Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan membahas tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia adalah siklus yang melibatkan senyawa kimia yang berpindah tempat melalui organisme sebagai perantara. Kemudian, senyawa ini kembali ke lingkungan fisik. Pembangun tubuh organisme adalah materi yang tersusun dari unsur-unsur kimia. Unsur-unsur yang ada di alam ini tidak mungkin habis karena mengalami daur ulang atau mengalami siklus zat. Beberapa siklus unsur atau zat kimia yang penting antara lain adalah siklus air, karbon, nitrogen, fosfor, dan siklus belerang. Tahapan pada siklus air adalah sebagai berikut. Ketika air di bumi dapat berupa air di permukaan rawa, danau, lautan, atau air tanah, maka kemudian mereka akan mengalami siklus, yaitu siklus yang pendek, di mana siklus yang pendek itu terjadi ketika air laut menguap, kemudian uap air di udara yang dingin mengalami kondensasi, menjadi titik-titik air dan jatuh sebagai hujan. Selanjutnya kembali ke laut. Sedangkan siklus air panjang, yaitu uap air yang berasal dari berbagai proses penguapan, jatuh sebagai hujan di daratan, kemudian melalui sungai atau air tanah dan kembali lagi ke laut. Anak-anakku sekalian, bagaimana dengan tahapan siklus karbon? Siklus karbon terjadi dan berlangsung sebagai berikut, di mana karbon di udara yang berada dalam bentuk karbon dioksida dapat terlarut di dalam air. Nah, pada tumbuhan darat maupun fitoplankton di dalam air, karbon dioksida diubah menjadi karbohidrat melalui proses fotosintesis. Dalam fotosintesis dihasilkan pula oksigen yang dilepaskan ke udara. Karbohidrat yang digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan energi dilakukan dengan cara melakukan respirasi, yang kemudian menghasilkan karbon dioksida dan karbon dioksida kemudian menguap ke udara. Penguraian oleh bakteri yang berjalan lambat dapat mengakibatkan penumpukan karbon, yaitu dalam bentuk batu bara dan dalam bentuk minyak bumi. Nah, kalau tadi adalah siklus karbon, kita lanjut dengan siklus nitrogen. Siklus nitrogen terjadi berdasarkan kandungan dari nitrogen bebas yang berupa gas itu terdapat hampir 80% di atmosfer bumi. Dan ketika itu, tumbuhan tidak mampu mengikat nitrogen dalam bentuk nitrat, sehingga beberapa bakteri melakukan simbiosis dengan bintil daripada akar tanaman leguminosae atau tanaman polong-polongan, dan beberapa ganggang juga dapat memfiksasi nitrogen bebas dari udara, yaitu mengikat molekul nitrogen bebas sehingga bisa digunakan oleh tumbuhan. Anak-anakku sekalian, halilintar juga menghasilkan bentuk senyawa-senyawa gas nitrogen dan oksigen. Nah, senyawa-senyawa tersebut terbawa air hujan berupa nitrat dan nitrit. Mikroorganisme yang mengurai bangkai dan kotoran bisa menghasilkan amonium. Dalam hal ini, amonium kemudian dilakukan denitrifikasi dalam tanah, menguraikan nitrat menjadi nitrogen bebas ke udara. Anak-anakku sekalian, siklus fosfor itu sangat penting bagi kehidupan manusia. Fungsi fosfor sendiri bagi makhluk hidup antara lain adalah fosfor dalam bentuk adenosin trifosfat, yaitu suatu bahan energi, merupakan sumber energi yang bisa digunakan sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas hidup. Cadangan fosfat yang dapat larut dapat digunakan langsung sebagai zat hara primer dalam sintesis protein oleh tumbuhan. Melalui rantai makanan, fosfat dapat beralih ke tingkat tropik yang lebih tinggi. Nah, jika organismenya mati, maka fosfor dikembalikan lagi ke tanah melalui proses penguraian. Kelebihan fosfat yang diekskresikan burung dan ikan dan juga tinjanya dapat mengembalikan fosfor ke lingkungan. Guano yang disebut dengan deposit kotoran burung
juga merupakan akumulasi fosfor yang bisa dikembalikan lagi ke daratan. Biasanya, penumpukan dari guano ini bisa mengakibatkan terjadinya eutrofikasi. Anak-anakku sekalian, untuk siklus yang selanjutnya adalah siklus belerang ya, atau siklus sulfur. Sulfur itu terdapat dalam bentuk sulfat anorganik. Sulfur direduksi oleh bakteri menjadi sulfida dan kadang-kadang terdapat dalam bentuk sulfur dioksida atau hidrogen sulfida. Nah, hidrogen sulfida ini seringkali bersifat mematikan makhluk hidup di perairan karena biasanya menjadi racun sehingga makhluk hidup menjadi mati. Pada umumnya, dihasilkan dari penguraian bahan-bahan organik yang sudah mati. Nah, ion-ion sulfat tersebut kemudian diserap oleh tumbuhan dan diubah menjadi protein. Jika jaringan tumbuhan atau hewan itu mati, maka dilakukanlah penguraian. Salah satunya oleh beberapa jenis bakteri yang juga dapat mengoksidasi hidrogen sulfida menjadi sulfat kembali. Sedangkan besi atau Fe dalam sedimen bereaksi dengan sulfida membentuk ferrosulfida yang mengendap dalam bebatuan. Demikian anak-anakku sekalian, pembelajaran kita mengenai daur biogeokimia. Mudah-mudahan kalian dapat memahami ya. Tetap terus semangat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.